Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Taib, apa kabar semuanya ayah bunda yang semoga sehat semua ya. Ya, semoga ayah bunda semuanya yang di rumah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya ya. Semua ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah. Ayah bunda semuanya, ahlan wa sahlan ya, selamat datang di kelas tahsin dewasa. Kita hari ini pertemuan keempat ya, pertemuan keempat. Dan alhamdulillah, Masya Allah, melihat semangat ayah bunda semuanya di usia yang sangat matang ini untuk terus belajar Al-Quran adalah sebuah pemandangan yang menyejukkan hati ya, menyejukkan hati ayah bunda ya. Tidak ada kata terlambat selama nafas kita berhembus, selama itu pula pintu pahala belajar Al-Quran terbuka lebar untuk kita semua. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas makharijul huruf al-lisan ya, makhraj al-lisan. Apa itu makhraj al-lisan? Ya, huruf-huruf yang keluar dari lidah ya, huruf-huruf yang keluar dari lidah. Nah, makhraj huruf hijaiyah yang ada di lidah atau al-lisan, nah ayah bunda, berjumlah 18 huruf. Nah, di lidah ini adalah huruf yang paling banyak ayah bunda ya, huruf yang paling banyak. Nah, dari 18 huruf ini dibagi berdasarkan 4 tempat ya, 4 tempat. Di mana saja itu? Yang pertama kita bahas ya, ini nanti pembahasan kita di pertemuan keempat ini, yaitu aqsal lisan, yaitu pangkal lidah. Kemudian ada wastul lisan, ada tengah lidah. Yang ketiga hafatul lisan, tepi lidah. Yang keempat ada ujung lidah. Baik, coba ayah bunda anggap ini sebagai lidah kita ya, anggap ini sebagai lidah kita. Yang pertama itu ada pangkal lidah. Pangkal lidah, bagian lidah paling terdalam, dekat dengan tenggorokan. Pangkal lidah. Kemudian ada tengah lidah, ya, tengah lidah. Dan ada pinggir lidah. Pinggir lidah yang ketiga, pinggir lidah. Kemudian yang terakhir ada ujung lidah. Saya ulangi sekali lagi. Pangkal lidah, tengah lidah, pinggir lidah, dan ujung lidah. Taib. Nah, kita sedikit murojaah kemarin di makhrajul huruf tenggorokan itu terbagi menjadi berapa ya bunda? Menjadi 3 bagian. Taib. 3 bagian itu apa saja? Nah, ini anggaplah ini sebagai tenggorokan ayah bunda ya. Tenggorokan. Jadi di dalam tenggorokan itu ada 3 tempat makhrajul huruf. Yang pertama di pangkal tenggorokan, di tengah tenggorokan, dan di ujung tenggorokan. Ya, ada 3, pangkal, tengah, ujung. Kalau di lidah, pangkal, tengah, pinggir, ujung. Baik, sudah paham sampai sini? Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang ayah bunda, apa saja huruf yang ada di pangkal lidah? Pangkal lidah di situ ada 2 huruf. Hurufnya ada 2 ya, yaitu ada huruf qaf dan ada huruf kaf. Huruf qaf dan huruf kaf. Nah, di sini ya, di buku panduan ini ayah bunda, aqsal lisan itu warnanya seperti ini. Ya, di sini bisa ayah bunda lihat ya. Nah, pangkal lidah, pangkal lidah. Baik. Sekarang kita akan bahas makharijul huruf qaf ya, makhraj huruf qaf. Nah, di mana letak makharijul huruf qaf ya? Makharijul huruf qaf keluar dari pangkal lidah bagian paling belakang, dinaikkan atau ditempelkan ke langit-langit lunak. Nah, bisa ayah bunda perhatikan di sini. Ini pangkal lidah kita, ya, pangkal lidah kita ditempelkan ke langit-langit lunak. Ya, langit-langit lunak. Jangan sampai salah, ya, jangan sampai salah. Langit-langit lunak ayah bunda. Baik. Nah, dalilnya apa? Wal qafu aqsal lisani fawqu, dan huruf qaf itu keluar dari pangkal lidah sebelah atas ya, atau paling belakang. Oke ayah bunda, baik. Coba kita
senam mulut dulu nih ayah bunda. Ya, senam mulut dulu agar membiasakan kita nanti untuk melatih huruf qaf nanti di perjalanan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sistemnya sama, nanti saya praktekkan terlebih dahulu, kemudian boleh ayah bunda pause sebentar, kemudian diikuti, gitu ya. Baik, coba diperhatikan ayah bunda. Perhatikan mulut saya. Apakah mulut saya maju, apakah tidak, ya. Apakah hurufnya ini tebal, apakah tipis? Nah, bisa diperhatikan ayah bunda. Aqiqu baqa. Aqiqu baqa. Uqan qaniqaqna. Uqan qaniqaqna. Minal muqani. Minal muqani. Maqiqan qaniqa. Maqiqan qaniqa. Baik ayah bunda, nanti setelah saya mempraktekkan satu demi satu, bisa di pause terlebih dahulu, kemudian diikutin, boleh diulang-ulang terus agar ayah bunda semakin terbiasa mengucapkan huruf qaf. Baik, kita masuk ke pembahasan huruf qaf ketika berharokat. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kesalahan yang sering terjadi ketika huruf qaf berharokat, yang pertama sering kali tertukar dengan huruf kaf. Kenapa? Ya, karena keluar percikan nafas. Ketika kita mengucapkan huruf qaf yang berharokat, ya, ada nafas yang keluar seperti huruf kaf. Maka ini salah ya bunda. Contohnya gimana? Contohnya misalnya kita lihat di sini, ya, di kata ini kul, 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 ada nafas yang keluar, kul, ya. Maka gimana cara pengucapan yang benar? Maka tidak ada nafas yang keluar ayah bunda. Kul, kul. Coba perhatikan bedanya. Yang pertama, kul, kul. Yang kedua, kul, kul. Nah, baik. Itu kesalahan yang pertama, yaitu ada percikan nafas yang keluar, maka itu salah ayah bunda. Yang kedua, dilafalkan dengan memonyongkan bibir ketika berharokat fathah. Ya, ketika berharokat fathah, kita mengucapkan huruf qaf, bibir kita ikut monyong. Nah, contohnya gimana ayah bunda? Misalnya di kalimat ini, ya, khalaqu, khalaqu. Maka ini salah ya bunda. Khalaqu. Nah, ini salah. Gimana cara pengucapan yang benar? Yaitu jangan dimonyongkan bibirnya. Ya, bibirnya jangan dimonyongkan. Contoh misalnya khalaqa. Biasa saja. Khalaqa. Baik. Nah, seperti itu. Nah, ya bunda. Jadi cara pengucapan huruf qaf tadi jangan sampai mulut kita ikut monyong. Nah, padahal ayah bunda yang perlu kita perhatikan ya, fathah itu cukup membuka mulut atau rahang kita saja. Ya, fathah. Jangan dimonyongkan. Ya. Apa yang membuat huruf qaf ini tebal? Apa ya bunda? Yang membuat huruf qaf itu tebal apa kira-kira? Nah, yang membuat huruf qaf atau huruf tebal itu menjadi tebal itu karena pangkal lidah kita yang naik ke atas, bukan karena bibir kita yang dimonyongin. Nah, semua huruf tebal tidak boleh monyong. Ya, semua huruf tebal tidak boleh monyong. Oke, kita ulang sekali lagi. Kesalahan yang sering terjadi ayah bunda, yang pertama sering tertukar dengan huruf ka, khola, ko, ada nafas yang keluar, ko. Nah, ini salah. Kemudian yang kedua dilafazkan dengan memonyongkan bibir, khalaqo. Seperti itu. Maka ini juga salah. Baik. Nah, ya bunda, cara pengucapan yang benar tadi tidak ada nafas yang keluar, tidak boleh monyong. Baik. Khalaqo. Ya. Khalaqo. Biasa saja mulutnya, tidak monyong.
Baik, coba. Nah, ini nanti ayah bunda perhatikan bagaimana saya membacanya, nanti bisa dipraktekkan, diikutin di rumah ya. Nanti setelah saya mempraktekkan membaca ayat ini, boleh di pause sebentar, nanti bisa ayah bunda praktekkan di rumah. Coba. Nah, kita baca ayat ini. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Baik. Silakan ayah bunda di pause sebentar. Kemudian di contoh kedua. Khuliqa min ma'in dafiqin. Khuliqa min ma'in dafiqin. Baik. Bisa nanti dipraktekkan di rumah ya bunda. Baik, kita langsung masuk ke huruf qaf ketika sukun. Ya, tadi kan huruf qaf ketika berharokat. Nah, sekarang kita huruf qaf ketika sukun. Baik. Nah, kesalahan yang sering terjadi ketika huruf qaf berharokat sukun, ayah bunda, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali tertukar dengan huruf kaf. Sama tadi ya, seringkali tertukar dengan huruf kaf. Contoh misalnya gimana? Ya. Misalnya di kata ini ikra, ikra, ada nafas yang keluar, ada percikan nafas yang keluar. Ikra. Ya, ikra. Maka ini salah ayah bunda. Ya. Cara yang benar gimana? Pastikan ayah bunda, ya, pastikan, bisa dilihat gambar ini, pastikan pangkal lidah kita, ya, pangkal lidah kita nempel dengan langit-langit lunak. Langit-langit lunak. Jangan sampai kita geser ke sini, langit-langit keras. Nah, ini ada tulangnya ya. Ini huruf kaf. Maka mundur sedikit, ini huruf qaf, ya. Atau misalnya kita baca lagi. Iqra. Iqra. Ya, jangan dibaca ikra, ikra. Maka dibaca yang benar iqra. 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 Ya, seperti itu. Baik. Kesalahan yang kedua. Ya, kesalahan yang kedua ya bunda, tidak dipantulkan, tidak ada qalqalahnya. Ini juga keliru, ya, salah. Contoh misalnya di kalimat ini, kita ambil di contoh yang ini. Takwimin, takwimin, tidak ada qalqalah. Takwimin. Nah, ini juga salah. Maka cara yang benar itu diqalqalahkan, dipantulkan. Ya. Taqwimin, taqwimin. Sekali lagi. Taqwimin. Ya, dipantulkan, jangan sampai tidak dipantulkan. Ya, baik. Sampai sini bisa dipahami ya bunda? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ketiga, kesalahan ketiga ya bunda. Dilafalkan dengan pantulan yang kurang tebal. Ya, dilafalkan dengan pantulan yang kurang tebal. Contohnya gimana? Nah, misalnya kita ambil di contoh yang ini ya bunda. Ya. Khalaqna, khalaqna, khalaq, Nah, ini tipis ya bunda, nggak tebal. Khalaq. Nah, contoh yang tebal gimana? Khalaqo, khalaqona, khalaqona. Ya, khalaqona. Nah, ini contoh yang tebal. Contoh yang tipis tadi gimana? Khalaq, khalaqna, khalaqna. Nah, ini contoh yang salah. Contoh yang benar gimana? Khalaqona, khalaqona. Nah, taib ayah bunda. Nanti bisa dipraktekkan di rumah ya. Bisa dipraktekkan di rumah. Contoh-contoh yang ini ya, contoh-contoh yang ini bisa dibaca di rumah. Pastikan dipantulkan dengan pantulan yang tebal, jangan tipis ya. Nah, itu kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang keempat, pantulannya tertahan atau tidak dilepas dengan sempurna. Contoh misalnya kita ambil kata yang ini ayah bunda. Contoh gimana yang salah? Naq'a, naq'a, naq'a. Nah, naq'a tidak sempurna pantulannya. Maka disempurnakan ayah bunda. Naqa'a,
naqa'a, naqa'a. Nah, seperti itu. Baik. Sekarang kita ulang kembali semuanya. Kesalahan yang sering terjadi di huruf qaf seringkali tertukar dengan huruf kaf. Contoh misalnya ikra, ikra. Baik. Yang kedua tidak dipantulkan, tidak ada qalqalah sama sekali. Contoh misalnya ikra, ikra, ikra. Tidak ada pantulan. Yang ketiga dilafalkan dengan pantulan yang kurang tebal. Contohnya iqra, iqra. Nah, ini salah. Yang keempat, pantulannya tertahan, tidak dilepas dengan sempurna. Contohnya taqwimin, taqwimin. Nah, maka cara pengucapan yang benar kita ya jangan sampai tertukar, kemudian dipantulkannya dengan pantulan yang sempurna ya, kemudian dengan pantulan yang tebal. Ya, misalnya kita ambil contoh sini. Fa'aqbarahu, fa'aqbarahu, fa'aqbarahu. Baik. Nah, untuk huruf qaf ketika berharokat sukun bisa dipahami ya Bunda? Baik, alhamdulillah. Nah, coba kita masuk ke contoh ayat ya, contoh ayat. Nanti bisa dipraktikkan di rumah ya Bunda. Perhatikan bagaimana cara saya membaca mulutnya. Perhatikan mulutnya ya. Laqad khalaqnal insana, laqad khalaqnal insana. Iqra bismi rabbika, Iqra bismi rabbika. Baik, nanti bisa dipraktekkan di rumah ayah bunda. Nah, ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke makhraj huruf qaf ketika bertasydid. Ya, ketika bertasydid. Ya. Kesalahan yang sering terjadi ayah bunda ketika tasydid itu sama seperti yang ketika berharokat tadi, ya, sering tertukar dengan huruf kaf karena keluar percikan nafas, ya. Aqqa, aqqa. Contoh misalnya aqqa, iqi, uqhu, ada percikan nafas yang keluar, ya. Sama, tadi itu salah. Yang benar gimana? Al-haqqah. Tidak ada nafas yang keluar. Al-haqqah. Ya, tidak ada nafas yang keluar. Yang kedua sama, ya. Dilafalkan dengan memonyongkan bibir. Ini juga salah. Ya, contoh tadi al-haqqah. Al-haqqah. Nah, ini salah. Cara yang benar jangan dimonyongkan bibirnya. Al-haqqah. Al-haqqah. Santai saja, tidak monyong. Coba perhatikan ayah bunda. Al-haqqah. Nah, sekarang kita kuis. Ayah bunda. Coba dari bacaan ini ya, dari bacaan yang saya contohkan nanti, mana bacaan yang benar? Yang pertama wahuqqat, wahuqqat. Yang kedua wahuqqat, wahuqqat. Yang ketiga wahuqqat, wahuqqat. Baik. Nah, nanti bisa dijawab di rumah ya bunda, mana bacaan yang tadi saya contohkan, mana yang benar? 1, 2, 3. Ya, di antara 3 nomor mana yang benar? Baik. Kita langsung praktek di ayat ya. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqqi wa ya, haqqi, haqqi bukan haqqi ya, atau haqqi ya. Selanjutnya idzas samaa'un
syaqqat. Perhatikan. Idzas samaa'u syaqqat. Ya, baik. Nanti bisa dipraktekkan di rumah ya, Bunda. Alhamdulillah untuk huruf qaf ya, kita sudah menyelesaikan sudah selesai ya, Bunda tadi ketika huruf qaf berharokat, ketika huruf qaf sukun, dan ketika huruf qaf berharokat tasydid. Nah, sekarang kita masuk ke huruf kaf. Nah, kita merujuk sedikit. Tadi huruf qaf posisinya itu pangkal lidah kita nempel dengan langit-langit mana? Lunak atau keras? Ya, lunak. Ya, langit-langit lunak. Coba kita perhatikan di sini. Ya. Tadi huruf qaf itu pangkal lidah kita bertemu dengan langit-langit lunak. Nah, sekarang huruf kaf, ya. Huruf kaf ya. Langit-langit pangkal lidah kita bertemu dengan langit-langit keras. Nah, di sini udah ada tulangnya nih. Langit-langit keras. Ya, langit-langit keras. Maka ya terdengarlah makhraj huruf kaf. Ka. Nah, apa dalilnya? Tsummal kafu asfalu. Kemudian huruf kaf letaknya di bawah atau di depan qaf sedikit. Ya. Di bawah atau di depan huruf qaf. Tadi qaf di sini, sekarang kaf di sini. Ya. Baik. Coba kita senam mulut ya, Ayah Bunda. Nah, senam mulut biar nanti terbiasa pengucapan huruf kafnya. Ya. Baik. Bisa diperhatikan. Kaki kubek. Kaki kubek. Bek. Baik. Kukan kanikakna. Kukan kanikakna. Minal mukni. Minal mukni. Baik. Maki kang kanika. Maki kang kanika. Baik, Ayah Bunda. Nah, nanti bisa di pause sebentar nggih Ayah Bunda, bisa dipraktekkan di rumah, diikuti ya. Nah, sekarang kita masuk ke huruf kaf ketika berharokat fathah, kasroh, dan dhammah. Nah, apa saja kesalahannya? Ya, kesalahannya cuma satu nih, Ayah Bunda. Percikan nafas atau hamas yang dialirkan terlalu berlebihan. Ya, yang dialirkan terlalu berlebihan. Contoh misalnya gimana? Coba kita baca contoh ini ya. Tsumma kalla. Tsumma kalla. Kalla. Terlalu berlebihan. Ya, terlalu berlebihan. Ibarat ngos-ngosan ya. Kalla. Maka dia santai saja ya Bunda. Contoh pengucapan yang benar. Tsumma kalla. Ka. Ada percikan nafas yang keluar tapi tidak berlebihan. Ka. Bagaimana cara ngeceknya? Coba ya telapak tangan kita ya Bunda didekatkan ke mulut. Ka. Ki. Ku. Bek. Ka. Ki. Ku. Bek. Nah. Tsumma kalla. Tsumma kalla. Jangan sampai kita mengucapkannya berlebihan. Tsumma kalla. Nah, seperti itu. Jangan berlebihan. Santai saja ya Bunda. Contoh misalnya lagi. Kaifa. Kuntum. Lagi. Maliki. Jangan sampai maliki. Nah, santai saja. Maliki. Baik, seperti itu ya Bunda. Nah, coba kita baca ayatnya. Baik. Nanti Ayah Bunda bisa praktekkan di rumah nggih. Baik, alhamdulillah. Bisa diperhatikan? Kalla saufa ta'lamuna. Kalla saufa ta'lamuna.
Baik. Selanjutnya faja'alahum ka'asfim ma'kulin. Faja'alahum ka'asfim ma'kulin. Baik. Nanti bisa dipraktekkan di rumah. Untuk huruf kaf berharokat sudah bisa dipahami ayah bunda? Baik. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke makhraj huruf kaf ketika dia sukun. Ketika dia sukun. Nah, kesalahan yang sering terjadi ayah bunda, percikan nafas yang dialirkan terlalu berlebihan. Tadi ya sama. Ya, percikan nafas yang dialirkan terlalu berlebihan. Contoh misalnya akroman, 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 ada k, maka dia santai saja ya bunda. Akroman, akroman, ada k. Tapi jangan sampai k, ya, dia tipis saja, ya, jangan berlebihan. Akroman, akroman, seperti itu. Yang kedua, dilafalkan dengan pantulan, malah dijadikan qalqalah seperti qaf. Ya, nah ini salah juga. Contoh misalnya gimana ya bunda? Contoh misalnya kita baca yang ini. Fa'akramahu, fa'akramahu. Nah ini salah. Mungkin ayah bunda sering mungkin orang dengar Allahu Akbar gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini salah ya bunda. Yang benar Allahu Akbar, Akbar. Nah seperti itu. Sama seperti ini. Fa'akramahu, fa'akramahu. Jangan sampai kita mengucapkannya fa'akramahu, fa'akramahu. Maka dia simple saja, santai saja. Fa'akramahu, fa'akramahu. Baik. Kemudian untuk kesalahan yang ketiga, ya, tidak terpercikan nafasnya sama sekali. Tidak ada nafas yang keluar sama sekali. Ya, terlalu kaku. Jadi suaranya mati mendadak atau terputus. Contoh misalnya kita baca yang ini ya, bunda. Ya. Yak sibuna. Ini contoh yang salah. Yak sibuna, tidak ada nafas yang keluar, tidak ada percikan nafas yang keluar. Yak sibuna. Nah ini salah. Yak sibuna. Gimana contoh yang benar? Yak sibuna, ada nafas yang keluar sedikit. Yak sibuna, yak sibuna. Ya. Nih, coba kita baca ayat yang ini ya bunda. Fayaqulu rabbi akraman. Ya. Fayaqulu rabbi akraman. Baik. Nanti bisa di pause sebentar ayah bunda, bisa dipraktekkan langsung di rumah. Nah, sekarang kita lihat ke contoh yang kedua. Ayat yang kedua. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Baik. Nah, jangan sampai kita bacanya yaqulu ahlaktu ma. Ya, ini berlebihan atau tidak ada nafas, percikan nafas yang dikeluarkan. Yaqulu ahlaktu ma, laktu ma, atau malah dipantulkan. Yaqulu ahlaktu ma, laktuma. Nah ini salah. Yang benar yaqulu ahlaktu malal lubada. Baik, coba bunda kita kuis lagi. Mana bacaan dari bacaan ini yang benar. Baik, yang pertama wa'ak wabun, wa'ak wabun. Yang kedua wa akwabun, wa akwabun. Yang ketiga wa akwabun, wa akwabun. Baik, mana pertanyaan dari contoh bacaan tadi
mana yang benar? 1 kah atau 2 kah atau 3 kah atau tidak ada sama sekali? Nah, masya Allah. Nah, seperti itu ayah bunda untuk huruf kaf ketika berharokat sukun. Nah, sekarang kita masuk ke makhrajul huruf kaf ketika dia bertasydid. Nah, kesalahan yang sering terjadi sama seperti ketika dia berharokat, ya, percikan nafas dialirkan terlalu berlebihan sejak awal menekan tasydid atau setelah tasydid, ya. Contoh misalnya fadzakir. Jadi ketika awal tasydid itu ada sudah percikan nafas yang keluar dan itu berlebihan, maka itu salah ayah bunda. Fadzakir atau di ujungnya fadzakir. Nah, ini juga salah. Fadzakir. Contoh yang benar gimana? Pertama ditahan terlebih dahulu, ya. Ya. Ditahan tasydidnya terlebih dahulu, kemudian baru diakhiri hamas sedikit saja, ya. Fadzakir, ya. Mudzakirun, ya. Tazakka, ya. Jangan tazakka atau tazakka. Nah, ini salah, ya. Ini salah. Contoh yang benar tadi tazakka. Nah, seperti itu ya bunda. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita baca ayat ini, ya. Kita coba baca ayat ini. Fadzakir innama anta mudzakir. Ya, sekali lagi. Fadzakir innama anta mudzakir. Baik. Contoh yang kedua. Kalla idza dukkatil ardu. Kalla idza dukkatil ardu. Baik. Alhamdulillah. Nah, untuk huruf kaf bertasydid sudah bisa dipahami ayah bunda semuanya. Baik, semoga ayah bunda semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam membenarkan, ya, menyempurnakan makhrajul huruf, cara pengucapan huruf dengan benar, ya. Baik, mungkin itu dulu ayah bunda yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu makhrajul huruf, makhraj lisan bagian tengah, ya. Makhraj lisan bagian tengah. Sedikit spill, ya. Di bagian tengah lidah itu ada 3 huruf. Ada 3 huruf. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.